Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai strategi mengerjakan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM, khusus untuk siswa SD. Di dalam video ini nanti juga akan disertai cara mengerjakan latihan soal AKM di Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Simak terus video ini sampai akhir ya, karena nanti di bagian akhir kita akan membahas bagaimana kita cara mengerjakan latihan AKM ini dari HP, Android kita masing-masing ataupun dari laptop. Untuk kalian yang saat ini duduk di kelas 4 pada tahun ajaran 2020-2021, maka pada tahun depan kalian akan duduk di kelas 5 dan kalian yang akan mengerjakan soal AKM. Jangan takut, mari kita kenalan dengan AKM. AKM adalah penilaian kompetensi atau kemampuan dasar yang dilakukan kepada peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang dinilai ada dua, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca yaitu mampu menyampaikan pikiran kepada orang lain secara tertulis dengan kalimat santun dan sesuai dengan kaidah berbahasa, mampu memahami teks dan memecahkan masalah. Sedangkan numerasi berhubungan dengan matematika. Apa yang diujikan dalam literasi membaca? Yang pertama adalah teks sastra, yaitu karya imajinatif. Misalnya cerita rakyat, dongeng, legenda, fabel, puisi, cerita bergambar, novel, dan lain-lain. Yang kedua adalah teks informasi, yaitu karya non-fiksi atau benar-benar terjadi. Contohnya iklan, berita, artikel, pidato, brosur, dan lain-lain. Lalu yang diujikan dalam numerasi itu adalah bilangan, pengukuran, geometri, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Nah, dalam AKM itu akan ada 5 bentuk soal yang diujikan. Yang pertama adalah soal pilihan ganda, 2 soal pilihan ganda kompleks, 3 soal menjodohkan, 4 soal jawaban singkat atau isian, dan yang kelima soal esai atau uraian. Berikut ini adalah strategi sebelum kita masuk ke jenis-jenis soalnya. Strategi dalam mengerjakan AKM itu yang harus kalian ingat-ingat. Yang pertama adalah baca dengan baik pertanyaannya terlebih dahulu atau perintah dalam soal. Baru yang kedua, siapkan alat tulis dan kertas coretan. Dan yang ketiga adalah jawab sesuai dengan jenis soalnya. Contoh yang pertama adalah soal pilihan ganda. Dalam soal pilihan ganda akan disediakan 4 pilihan jawaban, A, B, C, atau D. Nah, kalian tinggal memilih salah satu jawaban yang paling benar. Kalau dalam contoh ini berarti kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Dalam soal ini menyediakan beberapa pilihan jawaban. Nah, ini contohnya pernyataan berikut yang benar adalah ada 4 pernyataan. Nah, berarti bisa memungkinkan beberapa jawaban. Lalu yang ketiga adalah contoh soal menjodohkan. Dalam soal ini akan disediakan beberapa pernyataan yang harus dijodohkan atau dipasangkan. Ini adalah contohnya. Berarti kalau dijodohkan ada lajur kiri dan lajur kanan. Lalu selanjutnya soal jawaban singkat atau isian. Terdapat pernyataan yang belum lengkap dan harus diisi dengan kata atau frase yang tepat. Biasanya itu jawabannya yang diminta hanya jawaban singkat, padat, dan tepat. Ini adalah contohnya. Lalu yang terakhir adalah soal esai atau uraian. Dalam jenis soal ini
maka biasanya akan disajikan permasalahan yang harus diberikan jawaban dalam bentuk uraian dengan beberapa kalimat atau beberapa frasa yang sesuai. Ingat, ketika menemukan soal, biasakan membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, kalian mau mengerjakan soal AKM? Jangan takut. Mari kita latihan contoh soalnya bersama-sama. Kita bisa mengakses latihan AKM ini di pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Simak terus video ini sampai akhir karena akan dibahas bagaimana caranya. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk belajar mengerjakan soal AKM ini di pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Oke, silakan diketikkan caranya adalah ketikkan di Google dengan mengetikkan pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Nah, kita klik yang paling atas. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman dengan tampilan seperti ini. Pusmenjar adalah singkatan dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jadi menunya ada yang pertama asesmen nasional, itu berisi mengenai apa itu AKM, video sosialisasi, file-file AKM. Ini sudah pernah saya bahas di video selanjutnya, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Lalu yang kedua adalah contoh soal. Kalau SD itu ada level 1, ada level 2 dan level 3. Jadi untuk AKM memang siswa akan memulai dari level terendah. Nah, ketika dia bisa mengerjakan soal pada level terendah, maka akan naik dan selanjutnya. Nah, sekarang kita coba untuk latihan mengerjakan soal AKM. Paketnya paket SD. Nah, ini bisa untuk akunnya diganti dengan nama kalian masing-masing. Ini saya memakai nama saya. Lalu untuk passwordnya bebas ya, bisa gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja agar mudah diingat. Nah, di sini sudah kode NIK, ada nama peserta, silakan dipilih jenis kelamin. Lalu untuk mata ujiannya ini hanya literasi ya untuk tryout atau soal latihannya. Lalu diketikkan lagi untuk nama peserta. Di situ ada nama peserta, tanggal lahir, bulan dan tahunnya. Ini adalah bagian untuk mengisi identitas peserta AKM. Diisi dulu untuk nama pesertanya. Ya, yang di atas itu bisa besok ketika memang pelaksanaannya diisi dengan NIK atau nomor induk KTP. Tapi ini karena masih latihan, NIK-nya diisi nama saja tidak apa-apa. Tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini memang tahunnya itu paling lama adalah 1990. Tahun kelahiran saya tidak ada, jadi saya mengisi saja asal ya 1998. Lalu untuk token itu ada di pojok kiri atas. Nah, silakan kalian untuk mengetik ulang tokennya di kotak kanan bagian bawah. Lalu submit. Nah, setelah itu ada konfirmasi tes. Nama tesnya adalah literasi SD paket A, status tes baru, waktu pengerjaannya kalau saya hari ini 1 April 2021 jam 7 pagi. Lalu alokasi waktunya adalah 60 menit. Ini soalnya yang dikerjakan nanti untuk literasi ini sekitar 21 soal dikerjakan dalam waktu 60 menit.
Setelah datanya lengkap, bisa kita klik mulai. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di pojok kiri atas itu ada soal nomornya, nomor soal. Yang pertama, ingat, yang pertama harus dilakukan dalam mengerjakan soal adalah baca soalnya terlebih dahulu. Jangan baca teksnya ya, untuk mengefisiensikan waktu. Jadi baca dulu soalnya. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Baru kita baca untuk teksnya. Nah, di situ ingin bersekolah. Kalau yakin, maka soal berikutnya. Ini teksnya masih sama ya, karena ini literasi. Langsung baca soal kedua. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Berarti bisa lebih dari satu ya, karena pada setiap pernyataan yang benar. Maka jawabannya boleh lebih dari satu yang sesuai dengan teksnya. Lalu soal nomor 3, manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, caranya dengan memberikan tanda centang. Berarti ini soal pilihan ganda kompleks ya. Menjodohkan. Soal selanjutnya, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Berarti ini soal isian singkat. Silahkan kalian isi masing-masing. Soal selanjutnya, pasangkanlah peristiwa yang ada di lajur kiri dengan tokoh yang ada di lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Berarti ini adalah jenis soal menjodohkan. Nah, cara mengerjakannya kira-kira seperti ini. Menjodohkan antara lajur kiri dengan lajur kanan. Kalian mengerjakan soal seperti ini boleh sambil mencermati teksnya kembali. Kalau sudah yakin, baru soal selanjutnya. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai isi puisi. Nah, jadi itu ternyata adalah teks puisi ya. Nah, kalian diminta membuat jawaban uraian atau esai. Berarti terdiri dari beberapa kata yang membentuk kalimat. Ini hanya contoh ya, contoh menjawabnya seperti ini. Gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi karena menunjukkan bahwa Siti dan Udin sedang mengamen. Nah, jawaban uraian seperti ini itu bisa sesuai kondisi kalian masing-masing. Lalu soal selanjutnya, baca dulu soalnya, soal nomor 7. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Nah, untuk mencari jawabannya, kalian harus membaca teks tersebut. Nah, di pojok kanan atas itu, kalian juga bisa klik daftar soal. Itu bisa kalian melihat kalau hitam itu tandanya sudah mengerjakan, kuning itu ragu-ragu, mungkin tadi kalian menjawab masih ragu. Lalu yang biru itu sedang dikerjakan. Jadi untuk mengecek apakah kalian sudah sampai mana mengerjakan soal itu, kalian bisa klik tombol daftar soal pada pojok kanan atas. Nah, ini adalah jawaban isian singkat ya. Menjawabnya harus sesuai dengan teks yang ada.
Bisa jawaban singkat, bisa juga berupa uraian. Mata panda terjadi karena bla bla bla. Nah, soal selanjutnya, penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Nah, untuk soal seperti ini, kalau ternyata di teks itu tidak ada jawabannya. Nah, ini kalau di teks setelah dibaca tidak ada ya jawabannya dari pertanyaan ini, maka kalian harus mencarinya di gambar. Nah, inilah yang dinamakan assessment, itu bukan hanya sekedar membaca saja, bukan hanya sekedar menulis, tapi siswa diharapkan dapat memecahkan persoalan yang ada. Nah, kalau dicermati di bagian gambar di sebelahnya itu akan terdapat jawaban yang tepat. Nah, untuk soal-soal selanjutnya ini akan saya tampilkan secara sekilas saja, saya percepat agar kalian semua yang ingin mencoba AKM ini bisa fokus dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kondisi kalian masing-masing ya. Isi dengan mandiri karena tujuan dari tryout AKM ini adalah untuk melatih kalian sebelum melakukan AKM yang sesungguhnya. Jadi biasakanlah untuk membaca soalnya terlebih dahulu sebelum kalian membaca teksnya. Jadi dalam mengerjakan soal AKM ini sekali lagi baca dulu soalnya. Nah, bila sudah mengerjakan soal terakhir, maka kita akan sampai di sini. Terima kasih, konfirmasi tes ini ya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Jadi kalau memang sudah selesai, kita bisa langsung mengklik tombol merah selesai tes. Jadi memang sebaiknya sebelum sampai di soal terakhir kita sudah memastikan sudah menjawab semua soal dengan baik. Nah, setelah klik selesai tes, maka kita akan masuk ke halaman review hasil. Jadi penulisan kata review review itu yang benar seperti ini ya, bukan kalau biasanya yang kita tahu itu review itu pakai W. Nah, itu tidak baku. Yang baku sebenarnya memang seperti ini. Nah, dalam lembar review ini kita akan melihat seperti misalnya itu adalah hasil ujian kita. Jadi setiap nomor yang sudah kita kerjakan, nah kolom sebelah kiri itu adalah jawaban kamu dan sebelah kanan adalah kunci jawaban. Nah, kita bisa melihat apakah jawaban yang kita berikan itu sudah tepat atau sudah lengkap. Nah, bisa diperiksa di sini. Kebetulan jawaban saya betul semua ya. Lalu untuk hasil kerjaan saya tadi nomor 18 sampai nomor 21 itu ternyata kosong. Padahal saya yakin sudah mengerjakannya semua, tapi memang tadi di detik terakhir itu sempat mati lampu, jadi mungkin tidak terekam ya. Jadi saya rasa berdasarkan pengalaman ini kita harus memeriksa terlebih dahulu kerjaan kita, memastikan semuanya sudah terjawab dengan baik. Jangan sampai kita merasa sudah mengerjakan semua, ternyata ada yang belum terekam. Untuk latihan mengerjakan AKM ini memang hanya satu saja yang bisa, hanya satu kali ya bisa dikerjakan. Maksudnya paketnya hanya literasi paket A tadi. Jadi untuk kalian yang akan mengikuti tes AKM ini, kalian perbanyaklah untuk belajar soal latihannya ya. Di Pusmenjar tersebut itu sudah banyak contoh soal-soalnya. Jadi bisa kalian buka-buka setiap materi dari numerasi, literasi
fiksi, literasi informasi, bisa kalian buka-buka mulai untuk yang SD bisa mulai level 1, itu tingkatan kelas 1 dan kelas 2, lalu level 2 naik ke level 3. Kalian coba-coba untuk mengerjakannya. Di situ juga nanti ada kunci jawabannya. Lalu, jika tampilan sebelumnya itu adalah contoh cara mengerjakan atau cara mengikuti AKM melalui laptop. Nah, ini saya juga akan menampilkan caranya bila membuka aplikasi ini melalui HP. Jadi Pushmanager ini juga bisa dibuka menggunakan HP Android kita masing-masing. Langkah-langkahnya sama. Kita tinggal membuka Google Chrome maupun Mozilla Firefox sesuai dengan mesin pencari yang biasa kalian gunakan. Lalu klik pushmanager.kemdikbud.go.id/akm. Nah, di situ menunya juga sama, ada tentang AKM, ada contoh soal, dan ada latihan untuk AKM-nya. Jadi, silahkan untuk kalian semua, anak-anak yang sekarang pada tahun ajaran 2020-2021 itu duduk di kelas 4, maka pada tahun ajaran depan 2021-2022 kalian sudah kelas 5. Nah, untuk SD sekitar bulan Oktober itu kalianlah yang akan dipilih secara acak oleh Dapodik. Nah, jadi bukan sekolah yang memilihkan siswa-siswa yang akan mengikuti AKM ini, tapi daftar nama kalian akan terpilih secara acak dari Dapodik untuk mengikuti AKM ini. Jadi kalian harus mempersiapkannya dari sekarang agar kalian bisa mengerjakan AKM ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang AKM bukan penentu kelulusan ya, tapi apa yang kalian kerjakan dalam AKM tersebut, bagaimana hasilnya itu akan berpengaruh terhadap mutu sekolah kalian. Ya, pasti kalian ingin memberikan yang terbaik ya untuk sekolah kalian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu. Jadi demikianlah untuk latihan strategi mengerjakan AKM kita pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat untuk kalian semua, bisa mendampingi kalian, bisa memandu kalian untuk memahami apa itu AKM, lalu bagaimana contoh-contoh soalnya, jenis-jenis soalnya, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke orang lain ya, agar lebih banyak orang yang bisa mengetahui lagi terkait dengan AKM yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Baik, demikian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.